Yang paling utama ketika kita mau melakukan hubungan intim, ya, kita pakai baju khusus atau sarung khusus, ya, ketika melakukan jima. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar dari khilaf. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesempatan kali ini mari kita mengaji bersama tentang hukum mani, baik itu maninya manusia atau maninya hewan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahab Az-Zuhaili, di situ menukil dari beberapa pendapat ulama 4 mazhab yang bunyinya seperti ini. Al-maniyyu, adapun mani, wa huwa ma yakhruju indal lazzatil kubra indal jima'i wa nahwihi, adalah sesuatu yang keluar ketika jima dan terasa enak sekali, ya, enak sekali. Ini mani. Karena ada yang keluar itu kadang nggak enak. Contohnya kencing, ya enak, tapi kalah enaknya dengan mani. Madi keluar, cuma nggak enak. Ya, wadi. Nah, kalau mani ini keluarnya sangat luar biasa enaknya, sampai lupa. Ya, sampai lupa. Sekalipun ada mertua panggil itu nggak ingat. Seperti itu. Wa fi najasatihi wa taharatihi ra'yani. Dan dalam kenajisan dan kesucian mani itu ada 2 pendapat. In kana minal adami, kalau maninya manusia, bangsa Adam. Wa amma maniyu ghairil adami, adapun kalau maninya selain manusia, fahuwa najsun indal Hanafiyah, maka menurut ulama Hanafiyah wal Malikiyah dan ulama Malikiyah, najsun, najis. Tahirun indal Hanabilah, suci menurut ulama Hanabilah, in kana min ma'kulil lahmi, kalau dari hewan yang dagingnya bisa dimakan. Wal aswahu inda Syafi'iyah, dan menurut pendapat yang sahih, yang lebih sahih dari ulama Syafi'iyah, taharatu maniyyi ghairil kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, adalah sucinya mani hewan selain anjing dan babi dan anak dari salah satu keduanya itu. Ini suci. Jadi kalau maninya hewan, menurut ulama 4 mazhab, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan najis. Kemudian Hanabilah mengatakan kalau hewannya bisa dimakan, maka itu suci. Kemudian kalau ulama Syafi'iyah itu mengatakan suci, tapi selain maninya anjing dan babi atau anak dari keduanya atau salah satunya tersebut. Wa fi maniyil adami, dan dalam maninya manusia, qala al-Hanafiyyah wal Malikiyah, ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu berkata, al-maniyyu najsun yajibu ghusl atharihi, mani itu najis yang wajib dicuci bekasnya. Illa annal Hanafiyyata, hanya saja bahwasanya ulama Hanafiyah qalu, mereka berkata, yajibu ghusl ratabihi, yang wajib dicuci itu kalau kondisinya basah. Fa idza jaffa 'ala thawb ajza fihi al-farqu, akan tetapi kalau sudah kering maka cukup digosok, dikerik, ya, itu cukup suci sudah. Ini menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan wa atlaqal Malikiyah,
al-hukma binajasatil mani. Sedangkan ulama Malikiyah menghukumi najis secara mutlak mani. Walau min mubahil aklih, sekalipun dari hewan yang bisa dimakan. Alasannya apa? Lil istiqdar, satu karena menjijikkan, wal istihalah ila fasadin, dan mudah rusak, wali anna aslahu damun, dan juga dikarenakan asalnya mani itu darah, ya, maka tidak wajib dari mengampuni asalnya mengampuni mani. Karena dalam mazhab Malikiyah darah kalau sedikit itu diampuni, maksudnya dimakfu, najis tapi dimakfu, dengan catatan wa huwa duna dirham, kurang dari 1 dirham. Kenapa? Itu laisa ma sabatil asli disebut li far'ihi, dikarenakan tidaklah menjadi keharusan apa yang menjadi ketetapan hukum asal menetap juga pada hukum cabang. Seperti itu. Wa daliluhum, adapun dalilnya ulama Maliki itu apa? Hadis Aisyah, kuntu akhraqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan. Seperti itu. Aku, kata Sayyidah Aisyah, itu menggosok atau mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kering. Wa aghsiluhu idza kana rataban, dan aku mencucinya kalau basah. Wa fi riwayat Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim hadis Aisyah annaha kanat taghsilul maniyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu mencuci mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju, kemudian setelah dicuci baju itu dipakai oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar, fa yusalli, dan Rasulullah salat. Ya. Dan aku melihat, kata Sayyidah, wa ana anzuru ila buqa'il ma, dan aku melihat bekas air fi saubihi, ya. Basahnya air itu kelihatan fi saubi, dalam bajunya Rasulullah. Ini dalil ulama yang mengatakan mani itu najis. Dan juga dikarenakan wali annahu syabihun bil ahdas al kharijan minal badan, dan juga dikarenakan mani itu serupa dengan hadas yang keluar dari badan. Mimma yadullu ala kauni jasan, dari sesuatu yang menunjukkan bahwasanya mani itu juga najis. Ini alasan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwasanya mani itu najis. Wa qala asy-Syafi'iyah ala al-Azhar wal Hanabilah, sedangkan ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang lebih zahir, wal Hanabilah, demikian pula ulama Hanabilah, al-maniyyu tahirun, mani itu suci, wa yustahabbu ghusluhu aw farquhu, dan disunahkan ghusluhu, mencucinya, aw farquhu, atau menggosoknya, mengeriknya, in kana maniyya rajulin, jika demikian ini adalah maninya laki-laki. Kenapa? Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tahikkul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusalli fihi, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah menggosok mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yusalli fihi, kemudian Rasulullah salat dengan menggunakan baju itu. Bagi riwayat, dan juga di dalam satu riwayat, untuk aku pernah aku menggosok mani min thawbihi, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli fi, sedangkan Rasulullah kondisinya waktu itu sedang sholat. Dan juga Ibnu Abbas berkata, wa inna ma huwa bimanzilatil mukhat wal busaq. Jadi pendapat ini juga dikuatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan fa inna ma huwa bimanzilatil mukhat, bahwasanya mani itu sama dengan mukhat wal busaq, ingus dan juga ludah.
wa yakhtalifu 'anil bauli wal madhi, dan juga berbeda dari kencing dan madhi, bi annahu bad'u khalqin adamiyyin, dan juga dikarenakan bahwasanya mani itu adalah awal mula terciptanya manusia. Warjah Syaukani najasatal mani faqala, Imam Asy-Syaukani mentarjih, mengunggulkan pendapat yang menajiskan mani. Faqala fas-shawab annal mani najisun yajuzu tathhiruhu bi ahadil umuril waridah. Yang benar mani itu najis, yajuzu tathhiruhu bi ahadil umuril waridah, yang boleh disucikan dengan beberapa perkara yang akan dijelaskan. 1. Bil ghusli, dicuci, abil mashi, atau digosok, abil faqi, atau dikerik. Syekh Wahb Az-Zuhaili berpendapat wa urajjul qaula bi taharati, kalau aku mentarjih pendapat dengan kesucian mani, hatta la yalzama minhu al-qaul bi najasati aslil insan, sehingga tidak mengharuskan dari sucinya mani itu al-qaul bi najasati aslil insan, perkataan dengan najisnya asal manusia. Sebab kalau dikatakan najis mani itu, maka akan ada kata-kata manusia diciptakan dari barang najis. Dan juga dikarenakan memudahkan pada manusia. Kan tetapi sekalipun tidak najis, yuzalu atharuhu natban, tetap disunahkan menghilangkan bekasnya mani, ittiba'an lis-sunnatil nabawiyah, karena mengikuti sunnah Nabi. Wa yulahadhu anna al-hukma bi taharatil maniyyi masyrutun bi alla yasbiqahu al-madhiyyu alladhi yakhruju 'adatan inda thawrati syahwah. Dan perlu diperhatikan bahwasanya hukum dengan sucinya mani ini itu disyaratkan bi alla yasbiqahul madhiyu, tidak didahului oleh madhi, alladzi yakhruju 'adatan inda thawrati syahwah, yang biasanya keluar tatkala syahwat itu tegang. Biasanya kalau sudah tegangan itu naik, itu biasanya keluar madhi. Dan ketika keluar madhi terus melakukan senggama, maka mani itu najis. Wa bi ayyakuna al-'adwu masghulan musbaqan bil ma'i, dan adanya anggota tubuh itu dicuci dulu dengan air. Seperti itu. Kalau najis, umpama ketika mau melakukan jima atau habis kencing belum cuci, kemudian keluar mani, najis maninya, jadi perlu dicuci dulu. Fa in kana alaihi asaru baulin bitanshifihi bil waraq kama alaihi halu katsirin minan nas al-yawm. Kalau pada diri seseorang itu ada bekas kencing yang digosok atau yang dilap menggunakan tisu, kama alaihi halu katsirin minan nas al-yawm, sebagaimana banyak dilakukan banyak orang pada masa ini, fa innal maniyya yatanajjazu bisababi ma yakhtalitu bihi minal baul, maka sesungguhnya mani itu bisa menjadi sebabnya najis, sebab bercampur dengan bekas-bekas kencing itu. Wal aula, yang lebih utama, takhsisu izarin li halatil jima' khurujan minal khilaf. Yang paling utama ketika kita mau melakukan hubungan intim, kita pakai baju khusus
atau sarung khusus ya, ketika melakukan jima. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar dari khilaf. Karena mani kan ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak ya. Oleh karenanya biar tidak ragu kita, ya sudah, ketika mau melakukan senggama kita pakai sarung khusus, baju khusus ketika mau melakukan jima. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.